Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to the Gen Halilintar channel. Today Pak Halilintar meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita dan juga our special guest star Muntas Halilintar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kami keluarga besar Gen Halilintar, mulai dari Ibu Gen dan Pak Halilintar dan seluruh segenap kesebelasan Gen Halilintar, mulai dari Gen Halilintar 1, Atta, Sohwa, Sajida, Torik, Apkoria, Sai, Fatimah, Fateh, Muntas, Saleha dan Kahtan, semua mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Tentu sepanjang komunikasi kita ya, kita get in touch tiap hari dalam video-video kita maupun media-media lainnya, tentu ada saja terjadi kekhilafan, kesalahan, ataupun mungkin sesuatu yang kurang berkenan di hati para our lovely subscribers. Jadi pada kesempatan ini kami mengaturkan permohonan maaf. Semoga lebih sharing yang lebih bermanfaat lagi dan tetap entertaining, stay creative and inspiring. Dengan arti insan itu artinya apa? Lalai atau pelupa. Lupa. Jadi pasti setiap waktu kita ada lalai dan lupa. Yeah. Jadi pasti berhadapan, apalagi kalau banyak ngomong, banyak bicara, banyak dosa. Banyak bicara, banyak salah. Jadi pasti ada kesalahan. Perangai, tindakan, perasaan, pikiran, pasti ada kesalahan. Dan jadi wajib kita memohon maaf, terutama di waktu yang sangat tepat ini, itu di hari raya. How do you feel facing a new month of Shawwal? We just left Ramadan. I feel sad. Yeah. I missed Ramadan. Yes, that's correct. It's like tomorrow I still want to puasa. Yeah, we miss Ramadan. We miss all the activities. We miss all the atmosphere. Siapa yang sudah nonton video 8 takbir ya, takbir hari raya dari Gen Halilintar, yang mana judulnya adalah Gen Halilintar berduka. So, dalam kesempatan ini melakukan klarifikasi kenapa Gen Halilintar berduka. Ketika kita langsung merasakan berbuka puasa yang terakhir penghujung Ramadan, itu kayak merasa ada sesuatu yang dicabut gitu ya. Sedihnya. Sedih apa sih guys? Sedih apa Pak Halilintar? Yang pertama itu adalah sedih apakah puasa kita itu diterima. Semua amalan kita di selama bulan Ramadan yang banyak fasilitasnya, yang banyak upgrade-nya, banyak kemudahannya, apakah kita dapat manfaatkan dengan baik. Nah, tujuannya adalah sudah Tuhan beritahukan, ujungnya adalah menjadi orang bertakwa. Kalau di bulan Ramadan mungkin sebagai 1000 bulan ya, lebih hebat daripada bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar ya. Bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Artinya di waktu itu kita dimudahkan untuk memperbaiki diri. Betul. Dimudahkan untuk menahan marah, dimudahkan untuk pemurah, dimudahkan untuk bersangka baik, dimudahkan untuk menjadi sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Itu dimudahkan di bulan Ramadan, di mana di bulan-bulan lain itu susah gitu. Ramadan itu kita nggak diterima, artinya nggak mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk perbaikan diri kita. Nah, apakah di bulan lain kita bisa dapat gitu? Nah, rasanya 1000 kali lebih susah untuk mendapatkannya. Nah, artinya kita akan menjadi orang yang gagal di bulan-bulan yang lain. Nah, kita takut bukan hanya tidak bertemu dengan Ramadan berikutnya, khawatir nanti kita nggak bertemu lagi dan kita sudah diambil oleh Allah, nggak bertemu dan akhirnya kita menjadi orang yang nggak bertakwa. Nah, kalau orang jadi orang nggak bertakwa artinya apa? Ya tempat kita di neraka. Hanya orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga. Ternyata bulan Ramadan itu sebenarnya bulan yang penuh dengan subsidi ya guys. Makanya kalau kita dengar lagu Ramadan Bulan Penuh Mesin, ujungnya yang versi yang new version itu kan Muntas bilang, let's grab the great moment. So the greatest moment in Ramadan, why? Because it's the month full of subsidi ya. Subsidi banget karena itu ada pengampunan, maghfirah, ada rahmat, barokah, pahala yang berlipat ganda, Lailatul Qadar yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, what happened to syaitan during Ramadan? In Ramadan, all shaitan is tied up. Diikat. Jadi kita bebas dari gangguan syaitan sepanjang bulan Ramadan. Yeah. Jadi lebih mudah kita mengenal diri. Ada perangai atau kelakuan buruk atau perbuatan maksiat jahat. Selama ini kita kambingkan setan. Ternyata ketika setan diikat, maka ketika itu kita masih berbuat jahat, masih kita lalai, masih kita santai-santai, masih malas-malas. Artinya apa? Itu bukan dari setan lagi, tapi dari diri kita sendiri yang memang mesti diperbaiki. Pertama sekali itu di bulan Ramadan itu kita mudah mengenal diri kita. Kita memperbaiki mesin pun, kita mesti kenal dulu mesin itu. Jadi kalau kita mesin diri kita nggak kenal, gimana mau memperbaikinya? Gitu. Di bulan Ramadan ini untuk mempermudahkan kita untuk mengenal diri kita. Nah, kenapa? Kita nggak bisa lagi mengatakan kejahatan itu dari setan, tapi dari diri kita. Misalnya dia pemarah sampai merah mukanya. Selama ini dia bilang, wah ini sudah setan sudah berada dalam diri orang itu karena dia merah padam. Jadi katanya merah itu seperti gambaran setan.
Nah, ketika bulan puasa atau Ramadan, ya, bulan Ramadan ini dia masih lagi pemarah. Ya. Jadi masih merah padam. Berarti itu bukan lagi dari setan, artinya dari diri dia sendiri. Oke. Nah, jadi dia jadi kenal bahwa ternyata pemarahnya memang sudah ada dalam diri kita gitu. Termasuk ya Pak Halilintar sendiri gitu. Jadi tadi begitu aja masuk maghrib dan kita berpisah dengan Ramadan. So what happened to the syaitan, Pak Ali? Ya dilepas. Jadi syaitannya udah lepas lagi, Lepas guys. lagi. Jadi sekarang ini susah karena diri kita yang belum bertakwa ini, jadi kita akan mudah dijajah lagi. Ya Allah. Jadi kalau kita marahnya 10 jadi 100 karena ditambah sama setan. Jadi sekarang kita berhadapan bukan saja dengan nafsu, tapi sudah ada syaitan. Jadi kalau ibaratnya nafsu itu seperti kuda, maka syaitan itu kayak joki. Ataupun kalau nafsu itu seperti jalan raya, maka syaitan seperti kendaraan yang melalui jalan raya itu. Tapi kalau jalan itu sudah kita tutup di bulan Ramadan, kuda itu sudah kita lemahkan di bulan Ramadan, Dijinakkan. nafsu itu dijinakkan, maka setan nggak bisa mengendarai si kuda tadi. Setan nggak bisa melalui jalan tol. Ya. Ya, tadi karena udah nggak betul jalan lagi, udah tertutup jalannya. Jadi jalan-jalan setan itu yang ditutup gitu. Jadi So it's more easier, right, Mom? Yeah. So It now gets it's more easier. back hard again. Tapi for those yang fight really hard during Ramadan, yang betul-betul sungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadan, maka di hari raya ini mereka ibaratnya all the winner. Nafsu mereka sudah menjadi nafsu-nafsu yang menang. Dia sudah mencapai nafsu yang tenang, sehingga nafsu yang terkendali, kan? yang terkendali, Nafsu yang berjaya. Sehingga ketika syaitan datang, udah nggak bisa lagi mengendarai di kuda tersebut. Bahkan ada orang tertentu seperti sahabat-sahabat Rasul itu jalan-jalannya pun setan takut dan bahkan setan terbakar. Berarti itu hebat banget. Hebat sekali perbaikan Pengontrolan, dirinya. perbaikan diri. Dia memanfaatkan Ramadan benar-benar mendapat hasil seperti mana yang disebut oleh Allah melalui Rasulullah dalam Al-Quran bahwa mereka menjadi orang yang bertakwa. Hasil Ramadan itu. Kalau sudah mencapai takwa gimana? Mereka dalam Ramadan berikutnya mereka mencapai takwa yang lebih tinggi lagi. Karena nggak ada batasnya itu takwa. Minimal kita takwa paling rendah lah yang kita dapat. Nah, itu yang kita sedihkan di bulan Ramadan ini ternyata kita apakah kita bertanya kita berhasil mendapatkan takwa? Apa minimal diterima lah, apakah puasa kita diterima apa enggak gitu. Apakah amalan kita diterima atau tidak? Kalau nggak diterima berarti kita menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi orang Cuma orang tidak berjaya. Aja. Ya, kita hanya latihan namanya. Untuk kesehatan mungkin dapat. Karena banyak orang yang mengejar ibadah ini mengejar fadilat-fadilatnya. Berarti sulit banget untuk kita mendapatkan takwa itu, sulit banget puasa kita buat diterima gitu ya Pak. Apalagi di waktu-waktu lain. Ada rezeki nggak lagi ya kita ketemu Ramadan tahun depan? Kenapa? Karena ibaratnya kita udah dikasih privilege, kasih istimewa nih bulan kita segala-gala muda. Kalau nggak 11 bulan lain ya pasti kita gagal. Sebulan ini aja gagal, di 11 bulan lain pasti gagal gitu kan. Kalau sebulan ini berhasil, mudah-mudahan itu menjadi kekuatan untuk 11 bulan ke depan gitu ya Pak Ali. A normal person, he always like to malas and like that. When he's Lazy, when he's in Ramadan, he fight his nafsu. When he's already done Ramadan, he turn to a taqwa person. Yes. That can happen. Yes. That's why sebenarnya hari raya itu for those yang menang, yang berhasil melawan nafsu, yang berjaya, yang mendapat takwa. Jadi lucu kan, ada orang rasa gembira tapi dia nggak berjaya. Jadi seperti orang nggak naik kelas tapi dia seneng gitu. Orang yang berjaya itu belum tentu bersorak-sorai. Justru orang yang bertakwa dia akan merasa gagal gitu ya Pak Ali. Gagal. Justru dia akan menghadapi itu semua dengan koreksi diri, dengan berduka gitu ya. Itu semua kita dibenarkan, diluruskan, membetulkan mindset bahwa perginya Ramadan bukan happy-happy kita menghadapi hari raya, tapi kita mesti evaluasi, kita mesti berduka kan, aduh diterima nggak ya puasa kita. Jadi gimana itu kita tahu itu orang berhasil apa enggak nih? Berjaya apa enggak dia sepanjang Ramadan? Cocok dia berhari raya kan? Sehingga dia itu deserve gitu ya, pantas untuk berhari raya. Tanda-tandanya di malam hari ini raya. rahasia guys, Ya, catat nih, catat. Raya itu dia adalah orang yang paling boleh mengendalikan diri. Paling bisa mengendalikan diri. Jadi kalau dalam olahraga itu apa namanya? Dia punya ketahanan. Jadi dia bisa mengendalikan marah. Perangai-perangai yang buruk itu jadi berangsur-angsur baik. Kelakuan negatif ke arah positif. Walaupun tidak seluruhnya positif, tapi setidaknya ada perubahan. Kemudian aktivitas hariannya, cara hidupnya berubah, cara bangun tidurnya ya. Dia orang yang malasnya jadi rajin. Malas jadi rajin. Dia pelit tadinya jadi pemurah. Pelit jadi pemurah. Tadi nggak disiplin jadi disiplin orangnya. Suka buruk sangka sekarang jadi baik sangka. Tadinya pemarah tingkat tinggi jadi sekarang So it's like a story like this, like a snake. If a snake, they like to change their skin. Ya, snake is doing fasting ya. Snake juga berpuasa. Ketika dia berpuasa, what happened? He changed the skin. He changed the skin, but when he changed the skin, he's not He's changing. not changing to another form ya. Stay in the
previous Yeah, in the form. previous Jadi, form. even setelah dia puasa, ular tetap kembali kepada bentuk yang sama. Doesn't make any changes. And there was a worm. Worm. Worm, ulat. Ya, ulat. And this worm, he always liked to eat leaves and like that. And he has a puasa too, right? Ya, he's a fasting period ya. Dalam bahasa disebut apa? Kepompong ya. Kepompong. Yeah, so this covered by all He's of this. Jadi they're wrapped up. And when he come out from the wrapping, he Yeah. turned into a butterfly. Butterfly. So he's changing to a new form. Yeah. And it's a better one. He has a new name. Yeah. He has a better A new name. shape, a better shape, and a better beautiful shape, one. and a beautiful shape, and the Shape. more beautiful food. Yes. Got him from eating leaves into eating pollen from the beautiful flowers. Yeah. Ini adalah sebuah tamsilan, pengibaratan antara puasanya ular dengan puasanya ulat. Which one is better? The worm. The worm. Jadi jadilah puasa kita ini mudah-mudahan seperti puasa ulat. Jadi setelah kita berpuasa kita menjadi manusia baru, membawa perangai baru. Artinya nafsu itu membuat orang nggak bisa terbang. Jadi nafsu itu memenjarakan jiwanya. Nama pun berubah dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi mutakin. Mutakin. Jadi satu level degree lagi yang di Ya, atasnya. Jadi dia naik tingkat gitu. Oke. Jadi orang awam jadi orang soleh. Soleh. Jadi soleh menjadi orang mukarrabin. Mukarrabin. Oh, para menjadi wali. as-siddiqin. Siddiqin. Oh, wali tingkat tinggi. Seperti para sahabat dan juga Yeah. para rasul. Jadi tingkat-tingkat yang dia dapat setelah bulan Alright. Ramadan itu. Yeah. Oleh sebab itu mereka bertakbir. Mereka bertakbir dalam keadaan mereka menyerahkan segala keberhasilan, kejayaan itu kepada Tuhan yang Maha Besar. Kebesaran pencapaiannya itu dianggap bukan dari dirinya, tapi dia merasakan itulah kebesaran Allah. Allah yang Maha Besar, bukan dirinya yang besar. Jadi makin orang tuh meningkat, berubah menjadi nama yang lain, dari muslim ke mukmin, mukmin ke mutakin, dari solihin menjadi muqarrabin ke siddiqin, itu dia sebenarnya yang dia besarkan bukan dirinya, makin mengkerdilkan dirinya, dia makin membesarkan Membesarkan Tuhan, Allah. membesarkan Allah. Nah, itu Makanya yang dia bertakbir. Allahu Akbar. Karena dia terasa Allah aja yang besar, Allah dirinya Maha besar. kerdil. Dirinya Oh. tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita segera Allah Akbar tapi nggak merasakannya, ya karena kita juga mungkin bukan termasuk orang yang telah berhasil memenangkan atau berjaya melalui Ramadan itu ya. Setelah klarifikasi kita berduka, mungkin kita dapatkan sedikit glimpse of takbir live dari Muntaz Halilintar. Do a little takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Thank you Muntaz. Quiz dari Bu Gen. Kalau lihat di Instagram Pak Hali dan Bu Gen ada Pak Halilintar lagi recording di studio. Dan semua kepo nggak? Itu Pak Hali sebenarnya lagi record apa? Jadi Bu Gen kasih bocoran. Itu Pak Halilintar sedang recording takbir. So pertanyaan Bu Gen adalah suara apakah yang Pak Halilintar isi untuk takbir Gen Halilintar? Jawab di bawah ini ya. Jadi kita akan pilih satu orang yang menjawab. Yang jawabannya benar dengan alasannya kita akan kasih giveaway. So dengerin baik-baik takbir Gen Halilintar. Bukan hanya jawab kuis, tapi yang Jawab mengulas. dan kasih komentar atau ulasan gitu Di ya atas tentang apa yang dia kenapa dengar kita dalam berduka. video ini, kenapa kita berduka dan lain-lain. Jawaban terbaik kita akan langsung kasih hadiahnya. Oke, Halilintar Stars, thank you for being with us. Don't forget to subscribe the Gen Halilintar channel. Muntaz Halilintar Channel. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.